Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Dengan membuat video ini saya ingin memenuhi mata kuliah perencana keuangan, yaitu yang beranggotakan saya sendiri Rizky Ahmad Haikal, dan yang kedua ada Nur Habibah, dan yang ketiga ada Ananda Reza Fahlevi. Dalam membuat video ini saya ingin mengangkat tema dengan tema perencanaan keuangan keluarga untuk 15 tahun ke depan. Oke, jadi di dalam perencanaan keuangan keluarga untuk 15 tahun ke depan ini tentunya saya memiliki tahapan-tahapan yang nantinya akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, baik itu di hari muda sekarang maupun di hari yang tua nanti. Nah, 5 tahun pertama saya ingin menjelaskan tentang 5 tahun pertama, yaitu saya di sini seandainya saya mempunyai gaji 10 juta, maka 5% dari gaji saya itu atau zakat saya akan keluarkan untuk zakat, infak, dan sedekah, yaitu sebesar Rp500.000. Nah, yang kedua yaitu sebagian dari gaji saya, 10% dari gaji saya itu saya akan gunakan untuk tabungan dan dana darurat, yaitu sebesar kisaran Rp1 juta. Nah, dan untuk 5% dari gaji saya itu saya akan menginvestasikan untuk masa depan saya, yaitu sebesar Rp500.000, dan 5% yaitu untuk premi asuransi, yaitu kisaran sebesar Rp500.000. Jadi yang pertama saya ingin menjelaskan tentang 5% dari gaji saya itu zakat, infak, dan sedekah. Jadi saya ingin mengangkat dari salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu min salasin. Apa itu yang pertama? Yang pertama itu shadaqatin jariyatin. Tidak terputus amal seorang hamba atau seorang umatnya Rasulullah SAW itu kecuali 3 perkara. Apa itu yang pertama? Nah, yang pertama ini adalah sedekah jariyah atau sedekah jariyah. Jadi zakat, infak, dan sedekah ini tentunya di dalam kehidupan kita itu memiliki suatu keharusan untuk setiap manusia mengeluarkan sebagian hartanya. Karena apa? Tujuannya apa? Dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah ini tentunya untuk membersihkan harta kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zakat itu bukan hanya mensucikan atau infak dan sedekah, tentunya menambah keimanan seseorang itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dan meningkatkan harta. Dan yang ketiga yaitu menambah keberkahan pada harta yang dimiliki. Jadi dengan adanya zakat, infak, dan sedekah ini tentunya akan menjadikan kehidupan kita di dalam berkeluarga itu menjadi kehidupan yang berkah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah sesuatu yang cukup yang dirasakan oleh setiap manusia. Jadi teman-teman sekalian, di dalam gaji Anda semua itu terdapat hak orang lain yang harus kita keluarkan sebagian harta kita. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang tabungan dana darurat. Nah, tabungan dana darurat ini dari gaji saya itu saya ingin menyisihkan sebanyak 10% atau 1 juta. 1 juta rupiah. Jadi dana darurat ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menyimpan keuangan yang nantinya ke depan itu tidak ada hal-hal yang mungkin atau hal-hal yang maksudnya dana darurat ini untuk menutupi hal-hal yang tidak diinginkan oleh saya ketika nantinya. Tentu dengan adanya dana darurat itu tentu kita harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin untuk membackup
apa-apa yang keluar nantinya di kehidupan kita nanti setelah masa lajang kita, yaitu, nah saya ingin menjelaskan, yaitu fungsi dana darurat itu adalah bila terjadi pemutusan hubungan kerja itu bisa kita pakai atau kita gunakan dana darurat tersebut. Yang kedua, terjadi dana darurat kesehatan baik diri kita maupun orang tua kita atau saudara kita. Jadi dengan adanya dana darurat kita bisa memakainya dengan uang tersebut. Yang ketiga, bila terjadi perbaikan rumah yang tidak terduga maupun dari atap genteng ataupun kayunya yang keropos dan lain-lain sebagainya. Nah, dampaknya apabila kita memiliki dana darurat itu, hutang tidak terjadi dan terkendali. Yang kedua, tidak stres, tingkat stres menjadi turun. Yang ketiga itu tidak tergoda untuk belanja konsumtif. Nah, tentunya di dalam dana darurat ini saya ingin memperingati kepada teman-teman sekalian, jangan gunakan kartu kredit itu sebagai alat dana darurat, atau jangan pecahkan tabungan masa depan seperti pensiun, pinjam uang ke teman atau saudara, pecahan tabungan investasi, dan mengandalkan sebuah asuransi. Jadi jangan gunakan kartu kredit sebagai alat dana darurat. Kenapa? Karena tentunya kartu kredit itu adalah salah satu hal yang relatif lah, karena sebagian banyak orang sekarang dengan dunia yang canggih, digital yang canggih, semuanya memiliki semuanya memiliki kartu ATM yang bermutu. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang 5% investasi masa depan saya. Jadi di dalam memperencanaan keuangan di dalam keluarga, tentunya saya ingin berinvestasi di masa depan. Nah, investasi ini apa? Salah satunya itu adalah untuk memberikan suatu kontribusi yang positif untuk kehidupan kita ke depannya. Jadi dengan melakukan investasi itu tentunya sudah satu langkah lebih maju kita dalam mempersiapkan kestabilan keuangan di masa yang akan datang. Nah, dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang melandasi pentingnya berinvestasi yang menjadi bagian dari perencanaan keuangan yang lebih baik di masa depan. Yaitu yang pertama apa? Untuk membangun kehidupan di masa depan. Jadi Anda atau teman-teman semua bisa merencanakan keuangan di masa depan dengan mengikuti investasi agar masa depan Anda menjadi lebih terjamin. Tentunya dengan adanya investasi ini kita akan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang kedua, mempunyai penghasilan tetap tentunya ya. Yang ketiga, meminimalisir resiko terjerat hutang. Yang keempat, yaitu membangun kebahagiaan hidup di dalam keluarga. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang asuransi. 5% dari gaji saya asuransi premi, yaitu sebesar 500.000, dimana dengan adanya asuransi premi ini tentunya akan membuat seseorang mempunyai masa depan yang cerah. Nah, di dalam asuransi premi ini tentunya pada dasarnya asuransi itu dibutuhkan untuk mengelola resiko akibat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Di dalam perencanaan keuangan setelah Anda memiliki dana darurat, yaitu langkah selanjutnya kita harus melakukan membeli polis asuransi. Jadi dengan adanya asuransi ini kita dapat membantu perencanaan keuangan kita di dalam keluarga, baik itu nanti di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Perlu diperhatikan bahwa dalam memiliki asuransi itu kita tentunya harus berhati-hati, karena pada zaman sekarang asuransi itu ada yang berbentuk hukum dan ada yang berbentuk tidak berhukum. Jadi kita harus memilah-milih yang mana yang baik dan yang mana yang bermanfaat untuk kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Habibah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Habibah Batubara dengan NIM 2007029001. Baik, di sini saya akan membicarakan tentang perencanaan keuangan untuk 10 tahun ke depan, yaitu dalam perencanaan ini saya menyisihkan 15% dari gaji saya, yaitu sekitar 1,5 juta untuk menabung dalam 10 tahun mendatang untuk merencanakan pernikahan. Lalu apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk menjelang pernikahan? Yaitu kita harus menentukan di mana dan kapan akan menikah, lalu juga menentukan cincin pernikahan, lalu membuat tema dan undangan pernikahan, menyesuaikan musik, fotografer, dan video pernikahan, menentukan catering pernikahan, kostum mempelai dan juga keluarga, menyesuaikan transportasi dengan budget. Lalu ada beberapa hal juga yang perlu dihindari agar pesta pernikahan tidak menggerogoti si kantong. Yang pertama, jangan menyewa gedung terlalu mahal. Lalu jangan menikah pada hari weekend. Dan jangan membeli gaun yang harganya mahal. Terus mengutamakan makanan ringan daripada makanan utama. Terus jangan juga menyewa hiburan yang harganya selangit. Lalu berikutnya perencanaan keuangan setelah menikah, yaitu kita harus memikirkan akumulasi aset dan estate planning atau distribusi kekayaan, rencana pensiun dan hari tua, tujuan keuangan yaitu pendidikan, beli rumah, beli mobil, ibadah dan sebagainya, proteksi diri keluarga dan aset, lalu cash flow bulanan, dana darurat, dan cicilan atau pinjaman. Lalu setelah kita merencanakan perencanaan pernikahan dalam 10 tahun mendatang, tentunya kita juga akan memikirkan untuk biaya persalinan, biaya melahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Pahlevi dengan NIM 190702505. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang perencanaan keuangan keluarga untuk 15 tahun ke depan. Nah, jadi di sini fokus penjelasannya lebih ke 15 tahun terakhir. Tuh. Jadi untuk 5 tahun pertama dan 10 tahun selanjutnya itu sudah dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Jadi saya melanjutkan untuk 15 tahun terakhirnya gitu. Dan untuk 15 tahun terakhirnya itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada cicilan rumah, lalu ada biaya peralatan rumah tangga, yang ketiga itu ada biaya anak dan pendidikan, dan yang terakhir ada perencanaan umroh gitu. Untuk perhitungan awalnya untuk aspek-aspeknya tersebut itu cicilan rumahnya itu persentasenya berjumlah 15%. Dan jika kita kalikan dengan pengeluaran berjumlah 10 juta, itu berarti berjumlah 1,5 juta rupiah. Lalu dilanjut untuk biaya peralatan rumah tangga, itu persentasenya berjumlah 5%, berarti dengan totalnya 500.000. Lalu dilanjut ke biaya anak dan pendidikan, itu persentasenya berjumlah 15%, dengan total yaitu 1,5 juta. Dan yang terakhir ada perencanaan umroh, itu persentasenya itu berjumlah 10% dengan totalnya itu 1 juta rupiah. Itu untuk perhitungan awalnya. Kenapa perhitungan awal? Karena penjelasan ini lebih ke perencanaan keuangan jangka panjang. Jadi itu yang sudah dijelaskan tadi untuk estimasi perhitungan di awal perencanaan gitu. Nanti ada perhitungan lebih detailnya lagi karena ini berhubungan dengan perencanaan jangka panjang. Jadi ada hal-hal perhitungan lebih spesifiknya lagi gitu. Yang pertama ada cicilan rumah.
Nah, di sini cicilan rumah tadi kan kan perhitungan awalnya kan 1,5 juta. Itu untuk berarti itu untuk 1 bulan, dan berarti untuk 1 tahunnya itu bisa berkisar 18 juta. Untuk 5 tahun di awalnya itu 90 juta, terus 10 tahun selanjutnya itu 180 juta, dan terakhir untuk 15 tahun ke depannya itu untuk cicilan rumah berjumlah 270 juta gitu. Terus yang kedua, aspek yang kedua, biaya peralatan rumah tangga. Itu tadi total itu kan 500.000, itu untuk 1 bulan. Ya, untuk kita kalikan dengan setahun berarti berjumlah 6 juta. Terus untuk 5 tahun selanjutnya itu berkisar 30 juta, dan 10 tahun yang akan datangnya itu berjumlah 60 juta, dan yang terakhir untuk 15 tahun ke depannya itu berjumlah 90 juta. Dan kita lanjut ke aspek yang ketiga, ada biaya anak dan pendidikan. Untuk biaya ini sama ya seperti cicilan rumah, berarti langsung kita totalkan berjumlah 270 juta rupiah gitu. Terus aspek yang terakhir ini, yang keempat, itu ada perencanaan umroh. Ini dengan totalnya tadi kan 1 juta untuk 1 bulannya. Jika kita kalikan untuk 1 tahunnya berarti berjumlah 12 juta rupiah. Lalu untuk 5 tahun di awalnya itu berarti berjumlah 60 juta rupiah. Terus untuk 10 tahun ke depannya itu berarti berjumlah 120 juta rupiah. Dan yang terakhir untuk 15 tahun ke depannya itu untuk perencanaan umroh berarti berjumlah 180 juta rupiah gitu. Itu saja pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, billah bisabil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.